memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional, yaitu keunggulan komparatif comparative advantage dan keunggulan mutlak menjadi negara yang memiliki peluang sangat besar untuk bersaing dalam perdagangan internasional. Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith. Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith. Ia mengemukakan bahwasanya setiap negara akan mampu mendapatkan manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi produksi lebih baik dari negara lain dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut secara efisien. Menurutnya, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Contoh, Indonesia memproduksi beras dan tidak memproduksi air zam-zam. Maka Indonesia dan Arab Saudi melakukan perdagangan internasional. Dikatakan bahwa zam-zam adalah keunggulan mutlak Arab Saudi. Teori keunggulan comparative advantage dikemukakan oleh David Ricardo. Comparative advantage pertama kali dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi jika terdapat perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Contoh, Indonesia dan Thailand sama-sama memproduksi kopi dan timah. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Thailand memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Dalam teori keunggulan komparatif, suatu bangsa dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisien tinggi. Keunggulan komparatif disebabkan oleh adanya perbedaan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi yang meliputi sebagai berikut. 1. Sumber daya alam. 2. Modal. 3. Tenaga kerja. 4. Kemampuan. Melalui spesialisasi sesuai dengan keunggulan komparatifnya, maka jumlah produksi yang dihasilkan sejauh lebih besar dengan biaya yang lebih murah dan pada akhirnya bisa mencapai skala ekonomi yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepentingan nasional yaitu memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perdagangan, suatu negara harus memanfaatkan keunggulan komparatif guna meraih peluang dan mengurangi atau meniadakan kendala yang timbul. Keunggulan komparatif yang harus dimiliki suatu negara untuk dapat memenangkan dan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional antara lain sebagai berikut. Pertama, sumber modal yang besar. Kedua, jumlah pengusaha kecil, menengah, dan koperasi yang besar. Ketiga, sektor agrobisnis yang mengandalkan lahan produktif yang luas. Keempat, jumlah tenaga kerja yang relatif banyak. Kelima, sumber daya alamnya melimpah. Keenam, kemampuan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Ketujuh, letak geografis yang cukup strategis. Kedelapan, potensi pasar domestik atau dalam negeri yang cukup besar. Keunggulan komparatif untuk bisa memenangkan dan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional sebuah negara juga harus memiliki beberapa keunggulan yaitu sebagai berikut. Pertama, memiliki produk, barang ataupun jasa dengan kuantitas dan mutu kualitas yang sesuai dengan standar internasional disertai dengan ketetapan waktu penyerahannya. Kedua, sumber daya alam, sumber daya manusia pelaku bisnis yang memiliki kualitas yang bermutu tinggi dengan jiwa dan semangat kewirausahaan, disiplin, kemandirian, dan etos kerja, kemampuan manajemen, serta profesionalisme yang tinggi. Kualitas mutu sumber daya manusia yang dimaksud di sini berkaitan pula dengan daya kreatif, dinamika prakarsa, dan daya asing. Ketiga, memiliki strategi usaha yang fleksibel, lincah, dan cepat tanggap terhadap perubahan permintaan pasar. Keempat, memiliki struktur dunia usaha nasional yang kokoh dan efisien sehingga mampu menguasai dan mengembangkan pasar domestik serta sekaligus meningkatkan daya saing global. Kelima, memiliki iklim ekonomi negara yang kondusif serta sehat. Pertumbuhan ekonomi dibangun dan dijalankan di atas landasan kebersamaan berusaha di antara berbagai pelaku ekonomi yang ada. Keenam, mekanisme pasar berfungsi secara efisien dan efektif. Koreksi yang dilakukan pemerintah bertujuan mendorong dan melindungi agar mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna dan sehat. Ketujuh, terciptanya peluang dan kesempatan membangkitkan, mengembangkan, dan mendorong maju pengusaha nasional untuk mengadakan kerjasama sekaligus bersaing ketat dengan bangsa-bangsa yang lain. Kedelapan, memiliki kemampuan dan daya saing dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesembilan, adanya stabilitas politik dan kebijaksanaan pemerintah yang memungkinkan tumbuhnya sektor usaha, salah satunya dengan adanya jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Kesepuluh, adanya penegakan hak asasi manusia (HAM). Kesebelas, adanya perhatian dan penanganan serius dalam hal mutu lingkungan hidup. Berbagai potensi ekonomi yang ada, pemerintah perlu mengoptimalkan keunggulan komparatif Indonesia untuk menumbuhkan industri berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing tinggi di pasar internasional. Untuk bisa mengembangkan sektor usaha berbasis ekonomi kreatif dan daya lokal diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Terima kasih.